jiwanya alhamdulillah sudah ada lah. Buat dedek jajan lah ya, sehari hampir 1 juta gitu kan, 850 gitu lah terus ya. Nah yang saya tanyakan gini, di tim saya ada apa itu downline lah ya bilangnya. Dia ini pertama bergabung kan, orang pertama bergabung itu pastinya punya suatu apa ya, impian yang ingin diwujudkan. Ya otomatis dong kalau bergabung kan dia semangat banget, presentasi sana, presentasi sini. Tapi sementara memang kan kalau orang baru bergabung kan belum punya ilmu yang banyak ya untuk mempresentasi prospek. Nah, karena dia belum punya skill atau ilmu yang banyak mengenai produk ataupun marketing plan, kan digandeng tuh sama leader kita, upline. Nah, tapi belum ada, setiap kali bertemu prospek belum ada yang closing gitu, belum ada yang closing sampai satu hari dia itu menyiarkan ke stasiun ke radio lewat temannya untuk produk farmasi ini sama marketingnya, tapi juga belum ada yang ngena. Nah akhirnya dia mati suri. Nah pertanyaan saya ya, bagaimana supaya saya itu bisa membangkitkan semangatnya kembali, impiannya kembali, supaya dia bisa fokus kepada apa yang membuat dia join pertama kali di AFC. Nah itu. Panjang. Oke, ya. Kalau boleh saya tanya, dia sudah selama, maksudnya dia join ini berapa lama? Sebelum mati suri? Ya, joinnya cepat, mati surinya juga cepat. Mungkin sekitar 3 minggu lah. Sudah nggak mau jalan lagi karena dia bilang sudah alergi. Nah, baru kan padahal juga baru. Ya, 3 minggu itu sangat baru banget ya. Iya. Ya, sebetulnya orang kalau sudah mati suri itu gimana ya? Ada yang bisa dibangkitkan, ada yang nggak bisa, karena kita bukan Tuhan. Jadi, tapi saya itu caranya biasanya di saya ada. Jadi di saya itu ada satu yang sebetulnya dia itu adalah seorang leader yang menurut saya dia itu berpotensi dan dia punya pengalaman. Dia mati suri 2 kali. Dan kenapa saya masih megang dia? Ada beberapa juga yang sudah mati, tapi si ibu ini saya pegang karena saya tuh di dalam otak saya tuh saya sangat percaya dengan dia. Saya percaya ini orang bisa sukses dan dia punya potensi. Ya, jadi menurut saya tuh kadang-kadang kalau misalnya orang seperti itu, kembali lagi juga dari kitanya. Jadi dari kitanya, kalau kita ngerasa dia itu, kita percaya bahwa dia itu bisa. Kita cari tahu, dan caranya saya waktu itu, saya cari tahu sebetulnya masalah dia tuh di mana. Inti dari dia kenapa mati, kenapa dia drop sampai sekian itu kita gali sebetulnya apa gitu loh. Kadang-kadang kan ketika kita dia ngomongnya seperti itu, misalnya saya nggak bisa prospek, nggak closing, tapi kita gali lebih dalam, sebetulnya kadang-kadang ada hal lain. Jadi bukan hanya semata-mata dia nggak bisa closing, dia nggak bisa prospek, tapi mungkin ada hal lain. Dan menurut pengalaman saya, mungkin orang bisa beda-beda ya, tapi kalau yang saya lihat selama ini yang sempat dibangkitkan lagi, itu alasannya lebih dari itu. Jadi bukan hanya itu. Jadi kadang-kadang ada masalah pribadi di balik itu, keluarga, ataupun mereka dikejar-kejar. Jadi mereka itu harus, jadi ketika mereka prospek, di otaknya itu saya harus closing karena apa? Uang, saya harus bayar utang. Nangkep ya? Jadi kadang-kadang kita kalau prospek itu kayak ada dikejar apa ya? Jadi kayak seperti dikejar setoran, itu pembawaannya beda. Jadi orang yang menerima mungkin ngerasa kayak di apa ya? Ya, ada kerasa kayaknya gimana gitu. Jadi ada unsur itu juga. Kadang-kadang ada hal lain itu yang membuat mereka drop. Misalnya mereka kecewa dengan sesuatu. Kadang-kadang seperti itu. Itu yang terjadi di ibu ini. Jadi dia kasih alasan, tapi saya tahu di balik itu ada sesuatu yang lain. Jadi saya korek sampai akhirnya ketemu. Dan ketika kita ketemu dengan akar dari masalah itu, kita bisa bantu dari situ. Oh, ternyata ini masalahnya. Bukan yang dia ngomong itu semua itu hanya tersembunyi, tapi ada akarnya. Pendekatan. Iya. Tapi memang tergantung orangnya ya. Jadi ada orang-orang yang memang butuh kita lepas dulu, kita tinggal dulu, kayak tadi Ko
Adi bilang, kita nggak perlu banyak menghabiskan waktu dengan orang yang sama terus, tapi ada yang kita merasa ini orang sangat berpotensi sebetulnya, jadi kita pegang terus gitu. Nah itu yang terjadi dengan si ibu ini, dan itu dalam jangka waktu 3 tahun, 2 kali dia naik turun. Tapi saya terus berpengharapan gitu sama si orang ini karena saya ngerasa dia sangat berpotensi, sayang sekali gitu kalau dia sampai drop. Nah jadi digali aja permasalahan aslinya apa. Ya, nggak boleh ya. Kalau bagi saya beda Bu ya. Ya, jadi beda. Jadi ibu serap mana yang bisa diserap, yang nggak cocok dibuang. Oke? Ya, jadi sama seperti saya. Kalau saya beda dengan prinsipnya itu ya Bapak Ibu. Kita itu bukan klinik perasaan orang. Ngapain kita ngurusin perasaan orang? Betul? Saya nggak mau Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kita masuk terlalu dalam, ceritanya beda Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu? Ceritanya beda. Kita konseling. Dan kita bukan di konseling. Saya cari uang di sini. Paham Bapak Ibu? Kalau kita masuk di situ, oke, sekali, 2 kali, 3 kali. Kadang-kadang orang itu beda-beda. Orang ini butuh 1 tahun untuk lobby. Orang ini hanya butuh 5 menit untuk lobby. Beda. Tapi kita ulangi. Misalnya hari ini kita gagal di sini. Oh dia gagal ya. Langsung jangan masuk langsung. Oh Bu gagal gimana Bu? Tak temani dan karena ibu harus tahu kegagalan donen kita itu adalah kegagalan Anda. Percaya nggak? Sekarang saya mau tanya Ibu. Ibu sudah bergabung berapa? 1 bulan. Ibu kuasai semua enggak? Produknya menguasai, marketingnya menguasai tak? Itulah. Kuasai nggak? Kuasai nggak? Nah, ibu ngajari di bawahnya nggak? Nah, itu Bu. Jadi kadang-kadang saya itu pernah loh tidak ingin membantu. Pak, bisa bantu Pak? Saya bantu. Oh, iya, saya bantu nih. Siapa sih saya bantu. Yang kedua, saya bantu lagi Bapak Ibu. Yang ketiga, saya bantu lagi. Yang keempat, kau yang ngomong dewe, kamu bicara sendiri, aku yang mendengarkan. Ngapain kita harus bantu terus? Kalau nggak itu nggak ngelatih Bapak Ibu. Kita akan terus menjadi apa? Iya, kita akan terus gitu loh. Ngapain? Ini bisnis kita gitu loh. Dimana kalau kita bantu tuh ada prosesnya. Tapi kalau orang yang dibantu tidak mau untuk mau belajar, ya ngapain? Capek kita lah. 1 orang 2 bulan kita membina, tapi hasilnya kita melupakan yang 100 orang di belakang. Gitu ya. Kalau nggak bagus, tinggalkan. Nah, tim itu ya, kita juga harus bedakan antara yang namanya profesional dan personal. Ya, jadi bedakan antara bisnis dan personal. Jadi di sini benar seperti tadi Ko Adi, saya setuju banget. Jadi di sini kita harus jangan terlalu hanyut ya, jangan kita meskipun kita misalnya membina mereka, tapi kita jangan hanyut gitu. Itu kita sudah masuk ke dalam tingkat personal. Ya, jadi kita harus bedakan antara ini bisnis, kerjaan. Jadi profesional dan personal. Konflik pun kita bedakan. Karena konflik itu kita bedakan antara si manusianya itu dan masalahnya gitu loh. Jadi yang kita bedakan karena ini kita bisnis juga. Jadi kita sebagai bisnis partner. Dan di sini bisnis partner semuanya. Jadi kita nggak boleh terlalu ini juga sih. Nanti kita yang rugi. Jadi kita hanyut nantinya. Ikut drop, ikut apa ya. Jadi gitu kan. Akibatnya nanti kalau misalnya konflik sana sini drama sana sini, kalau kita hanyut, kita ikut kecewa, kita ikut drop loh. Kita bisa ikut ketarik ke bawah. Ya, jadi kita memang posisikan diri kita juga harus, ya itu, kita juga harus pasang pagar-pagar juga, nggak bisa terlalu ini juga. Ya, meski sebagai seorang leader juga kita harus gitu. Tapi di sini kita bukan bangun. Jadi saya pribadi, saya bukan sebagai seorang leader misalnya ya, saya bukan membangun pengikut, follower. Tapi saya mau membangun leader juga, dan leader yang mandiri. Karena kita kan awalnya juga mandiri istilahnya. Saya juga banyak di Kanada, banyak kan apa-apa saya harus sendiri. Dan back office pun waktu itu saya masih ingat si Gun ngomong ke saya pertama saya didaftarin,
Lalu saya nanya dia gimana ya caranya untuk ini, dia cuma ngomong begini, lu mah pasti bisa, ini gampang banget. Jadi semuanya saya harus buka sendiri. Daftar orang pertama juga saya nggak nanya dia, saya harus daftar sendiri gitu. Karena dia cuma ngomong gitu aja, lu pasti bisa. Ya udah bisa, ya udah. Jadi ya sama. Jadi kita membangun, bukan bangun pengikut ya di sini, bukan bangun follower ya, tapi kita membangun Padi. pemimpin. Sebenarnya Bapak Padi udah tahu. Sebenarnya dia juga nggak ngerti, Pak. Iya, dia nggak ngerti juga karena baru join juga. Ya, jadi pakai kata-kata itu gitu. Ada masih bisa juga kan. Oke, teman-teman, intinya kan kita gini loh. Pada saat kita membangun, tidak semua orang yang kita bisa bantu, teman-teman. Ya, kita ini kan istilah kan bisnis. Berarti kita udah menceritakan peluang bisnis. Nah, kembali lagi adalah orang ini yang kemudian dia mau nangkap peluang bisnis atau tidak. Nah, kenapa orang ada tertentu kadang-kadang nggak bisa closing? Kok ketemu Bu Dewi gampang sekali ya, tiap hari bisa dapat kondisi jiwa gitu ya. Kenapa? Karena kita harus bisa membedakan sehari-hari sebelum ini di bisnis ini, apakah memang orang ini udah terbiasa Pak? Sudah, artinya apa? Memang orang ini temannya banyak yang suka gitu ya, banyak teman, atau ini semua kan mempengaruhi. Contoh di sekarang hari ini, saya nggak pernah ketemu Bu Dewi udah 5 tahun nih, ya kan? Kita berteman misalnya, tapi udah 5 tahun saya kita udah nggak pernah kontak-kontakan. Nah, tiba-tiba begitu saya dapat multi level marketing, nah saya telepon Bu Dewi, ya kan? Telepon Bu Dewi mau menawarkan. Nah, kira-kira gimana tanggapan Bu Dewi? Betul. Karena kenapa? Kata sehari-hari aja kamu Budi, kamu udah 5 tahun udah nggak pernah telepon saya kan? Ah ya kan, kalau ada maksud dia multi level marketing, kamu langsung ingat saya gitu ya. Nah, jadi itu image-nya udah jelek banget gitu loh. Itu benar. Iya. Jadi sebenarnya ada orang yang bisa closing, tidak bisa closing, kembali ke masing-masing lagi. Makanya kita itu kadang-kadang harus berteman, ya kan? Kalau kita banyak berteman sehari-hari, kalau kita udah banyak teman, yang juga ini enak. Nah, kenapa Bu Lili sama Pak Adi gampang? Nah, karena kan sebenarnya udah masih berteman, udah enak, ya kan? Karena udah tahu pribadi. Udah paling bagus lah. Nah, multi level ada, join aja gitu loh. Jadi itu memang ada plus minusnya ya. Jadi tapi kita kalau belum di posisi itu jangan kecewa juga. Maksudnya sama. Ya, dulu saya di bidang IT juga. Saya juga nggak punya teman Bapak Ibu. Nah, tapi ya tadi itu kita harus proses ya. Sampai hari ini kita bisa begini kan, itu prosesnya panjang ya. Oke, jadi intinya kita mesti sponsor. Nah, nanti siapa kita lihat aja mana yang bisa dibantu ini. Jadi tugas kita tadi, biasanya saya cuma sharing aja. Nah, ini udah kalau kita jalan terus, kalau Ibu Dewi jalan terus, berarti kan nanti di bawah satu sisinya dia kan ada orang limpahan, betul, orang-orang baru. Nah, kita informasikan ke dia, ini dapat orang baru, setup di bawah kamu gitu. Nah, mudah-mudahan suatu hari dia bisa terpancing. Nah, daripada tadi kita masuk ke masalah mereka, mungkin kita nggak mau sentuh, tapi ini karena kalau nggak bener, kalau ibu belum kuat, ibu yang malah terseret jadinya. Ya, dulu saya pernah Pak Padi, dulu ya, pertama kali saya belajar tahun 2004. Nah, kalau kita belum kuat itu bahaya. Saya prospek teman saya. Nah, karena kita belum kuat mengenai company, produk dan segalanya, saya pernah digituin. Budi, kamu join perusahaan itu, emang kamu udah pernah pergi ke sana? Iya ya, belum juga. Kamu tahu perusahaan itu ada atau nggak ada? Iya ya, nggak tahu juga. Ya kan, mendingan ini katanya MW, misalnya pada saat itu ya gitu ya. Karena teman saya sebenarnya dia balasnya adalah MW. Mendingan MW dong, udah jelas katanya masuk di sini udah berapa tahun ya kan? Nah, perusahaannya jelas sudah IPO dan sebagainya. Ya benar juga ya. Gitu. Malah kita yang kalah gitu. Jadi kalau kita prospek dan kita belum kuat, malah kita sendiri yang kalah bicara gitu. Nah, pada saat itu teman-teman, saya 1 minggu loh nggak pergi prospek. Kenapa? Ya, karena memikirkan kan, oh iya benar juga. Jadi kita down sendiri. Nah, kadang-kadang kita butuh seperti forum ini. Nah, ini adalah apa yang tadi saya bilang, pertemuan kita ini sebagai forum. Jadi pada saat untuk kita keluar dapat penolakan, kembali ke sini seperti kayak handphone kita Pak, dicas lagi Pak. Kalau handphone kita dicas lagi kan penuh lagi Pak, baterai kita ya. Nah, kalau Anda ada keluar di sini lagi seminggu, percaya sama saya, down lagi gitu. Benar, keluar di sini banyak penolakan, down lagi gitu. Makanya butuh datang ke sini lagi, dicas lagi baterainya gitu. Kalau nggak pernah datang lagi udah, ya, HP-nya mati suri Pak. Ya HP-nya mati suri makanya udah nggak pernah dicas lagi. Oke, masih ada pertanyaan teman-teman? Ya, tadi Bu Dewi saya ingin kasih sedikit pandangan ya. Kenapa sih orang mau ngamen di pinggir jalan? Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, udah pasti kepanasan, hujan-kehujanan, kadang-kadang dia bawa gendong anak, bertahan gitu, dan mau melakukannya. Sebenarnya jawabannya simpel, karena dia dapat duit di situ.
Nah, sekarang pertanyaannya, setiap kali dia ada stopan merah, terus dia ambil kecek dia ngamen. Nah, terus Sudah biru, Pak. Ya sudah biru. ya. Apakah ada orang mau kasih duit kan? Enggak. Pasti lebih banyak yang diem aja. Kadang-kadang cuma begini doang. Masih mending diginin. Kadang-kadang didiemin gitu, buang muka si sopirnya. Dan itu bayangin, setiap saat tuh keliling berapa mobil. Sampai hijaunya nyala, belum tentu dia dapat. Dan itu dia lakukan terus, Bu. Dia lakukan terus. Tapi dari sekian banyaknya, pasti ada yang kasih 2.000. Pasti ada yang nggak tega kasih 10.000. Kesimpulannya, buat dia sehari-harinya mungkin dia dapat 100.000. 100.000 itu lebih dari UMR loh. Nah, artinya kalau baru prospek 2 minggu nyerah, ya kalah sama pengamen. Dia belum ketemu. Tapi kalau udah ketemu konnichiwa, dia nggak bakal bisa berhenti, Bu. Nah, makanya, aduh baru 2 minggu, sabar deh. Terusin aja, jangan patah semangat gitu ya. Iya, ada lagi yang ingin bertanya?